Kadang kita sudah di hadapan kita ada mushaf nih, nggak bisa baca, sibuk yang lain. Kenapa? Belum minta tolong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum kita memulai, ada satu pertanyaan yang sampai, yaitu apakah di dalam perkara akidah terdapat pembagian usul dan furu' atau pembagian pokok dan cabang? Apakah di dalam perkara akidah ada pembagian pokok dan cabang? Ada pokok akidah, ada cabang akidah. Maka jawabannya adalah iya, di dalam permasalahan agama ada pembagian pokok dan cabang. Itu pembagian yang benar jika memang batasan-batasan yang dimaksud dari pokok dan cabang benar. Dan jika memang hukum dan hasil yang ditimbulkan dari pembagian tersebut benar. Tetapi jika pembagian permasalahan agama, pokok dan cabang, pembatasan-pembatasannya keliru, kemudian hukum-hukum yang dihasilkan dari pembagian tersebut juga keliru, maka berarti keliru pula pembagiannya.
Saya beri contoh. Di dalam perkara agama ada rukun iman. Maka ini pokok dari keimanan. Ini pokok dari keimanan. Kemudian ada cabang-cabang dari keimanan tersebut. Maka itu cabang dari keimanan. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, qada dan qadar, ini adalah pokok dari keimanan. Pokok dari keimanan. Kemudian beriman kepada hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, misalkan seperti kematian, kemudian diangkatnya ruh, kehidupan di alam barzakh, kemudian nikmat dan siksa kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian tahapan-tahapan dari hari akhir. Maka itu disebut dengan cabang-cabang hari akhir. Maka kalau seperti ini pembagiannya betul, tidak mengapa. Ada permasalahan akidah yang pokok dan ada permasalahan akidah yang cabang. Tetapi jika yang dimaksud bahwa permasalahan akidah yang pokok adalah batasannya yang disetujui oleh akal, sedangkan permasalahan akidah yang cabang adalah yang ditunjuki oleh dalil Al-Quran atau hadis, maka mereka menyebutnya ini cabang. Maka ini keliru. Saya beri contoh dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan akal. Maka mereka sebut itu adalah perkara pokok. Akhirnya tidak boleh kita berbeda pendapat di dalamnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Ilmu, Allah Maha berdiri sendiri, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Menurut mereka ini adalah sifat-sifat Allah yang masuk dalam akal kita. Maka ini perkara pokok. Tidak boleh kita berbeda pendapat di dalamnya. Adapun masalah sifat-sifat Allah yang ditunjuki dari dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang tidak masuk akal kita, ini masalah cabang. Boleh berbeda pendapat di dalamnya. Seperti Allah beristiwa, Allah turun ke langit dunia, Allah murka, Allah cinta. Ini boleh berbeda pendapat. Maka ini pembagian yang seperti ini keliru. Pembagian yang seperti ini keliru. Jadi ketika ada orang mengatakan permasalahan akidah terbagi menjadi pokok dan cabang, apa yang Anda maksud pokok dan cabang? Jelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan pokok dan cabang. Kalau seandainya yang dimaksud dengan pokok dan cabang maksudnya adalah rukun iman yang mana tidak boleh seseorang mengingkarinya dan dia termasuk ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang dimaklumi dari perihal agama secara pasti. Ini pokok, tidak boleh kita berbeda pendapat di dalamnya. Adapun di dalam perkara cabang seperti apakah Nabi Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya di selama hidup di dunia, ini perkara cabang yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ahlus sunnah di dalamnya. Paham ini? Jadi kalau seandainya apa dulu yang dimaksud antara masalah pokok dan masalah cabang. Makanya saya katakan di awal, jika pembagian masalah agama bukan hanya masalah akidah menjadi pokok dan cabang
Kalau pembatasannya, pengertiannya memang benar, maka benar. Dan kalau hukum yang dihasilkan tidak menyimpang, maka benar. Saya beri contoh. Sebagian orang menganggap bahwa di dalam agama ada masalah pokok dan masalah cabang. Pokok tidak boleh berbeda pendapat, cabang boleh berbeda pendapat. Yang pokok kata mereka adalah yang ditunjuki oleh hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir. Sedangkan cabang adalah oleh hadis-hadis yang ahad, yang turun derajatnya dari mutawatir. Maka ini pembatasan keliru. Dan hasil yang dihukumkan, di hukum yang dihasilkan pun keliru. Bisa dipahami ini? Contoh, kita beriman kepada pokok hari akhir. Ini pokok akidah, tidak ada yang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Siapa yang tidak mengimani hari akhir kafir. Taib. Siapa yang tidak mengimani azab kubur, apakah kafir atau tidak? Maka kata mereka, tidak kafir karena perbedaannya antara ini di dalam perkara cabang. Karena azab kubur dihasilkan dari hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Maka ini menyimpang pembagiannya. Azab kubur adalah perkara pokok karena berkaitan dengan hari akhir dan ditunjuki dalam Al-Quran dalil-dalilnya. Ditunjuki dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dalil-dalilnya. Dan yang pertama kali membagi agama menjadi pokok dan cabang ini adalah kaum Mu'tazilah dengan kehendak mereka sendiri, dengan pembagian yang mereka kehendaki sendiri. Paham ini para ikhwah? Yang kada paham sudah ya. Karena ini permasalahan agak pelik di antara para ulama. Yang jelas ada di dalam agama pokok dan ada cabang. Contoh misalkan ada permasalahan pokok di antaranya yaitu rukun iman, rukun Islam. Kemudian nanti dari rukun Islam ada sholat, pokok, perkara pokok. Kemudian dari pokok-pokok sholat tersebut kemudian ada bersuci, ada kewajiban-kewajiban sholat, kesunahan-kesunahan sholat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di sini tidak mengapa. Yang penting tidak berbeda pendapat di dalam kewajiban sholat. Karena kalau ada yang mengingkari kewajiban sholat, maka ini kafir. Itu pembagian yang benar. Bahwa di dalam perkara ibadah ada pokok dan ada cabang. Mereka menginginkan apa Ustadz dari pembagian itu? Mereka menginginkan adalah kalau seandainya permasalahan sifat Allah turun, Allah istiwa, itu adalah perkara cabang, ya sudah. Yang berpendapat dengan takwil, maka dimaafkan. Yang berpendapat dengan tanpa takwil, maka itu hak dia. Sudah jangan ribut, nah itu intinya. Itu kehendak mereka. Paham ini? Nah kita katakan tidak bisa seperti itu. Perkara Allah beristiwa ditunjuki 7 ayat dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, thumma istawa ala al-arsy. 7 ayat dalam Al-Quran. Apakah itu cabang? Enggak, ini pokok. Pokok berkaitan dengan ketuhanan. Tuhan yang kita ibadahi selama ini. Paham ini masalahnya? Jadi di situ, ke situ dia larinya. Maka ada jawaban menarik dari Syekh Al-Barraq. Beliau mengatakan begini. Pembagian pokok dan cabang di dalam perkara agama, bukan hanya dalam perkara akidah, itu adalah pembagian yang benar. Sholat adalah pokok dalam agama. Adapun rincian-rincian sholat, hukum
doa istiftah, hukum, mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la saat ruku, saat sujud subhana rabbiyal azim saat ruku. Ini adalah cabang yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, tidak mengapa. Pokoknya sholat. Adapun perkara-perkara cabang-cabangnya, kesunahan-kesunahnya terjadi ikhtilaf di dalamnya, perbedaan pendapat, tidak mengapa. Adapun kewajiban sholat, maka ini adalah pokok agama. Jadi pembagian antara pokok dengan cabang dalam agama itu memang ada. Pembagian cabang antara pokok dan cabang dalam agama adalah ada. Yang keliru adalah siapa yang menjadikan seluruh permasalahan akidah adalah pokok. Permasalahan akidah adalah pokok. Kemudian permasalahan amaliyah seperti sholat, puasa, zakat, haji adalah cabang. Maka ini keliru. Karena permasalahan amaliyah, sholat, puasa, zakat, haji pun ada yang pokok. Paham ini para ikhwah? Jadi kata mereka, kalau tidak wajibnya sholat itu permasalahan cabang. Karena kan bukan permasalahan akidah. Paham ini? Keliru nggak pembagiannya? Keliru besar. Kata mereka, permasalahan pokok hanya terbatas pada permasalahan akidah. Adapun permasalahan amaliyah seperti sholat, puasa, amaliyah itu artinya amal, ada prakteknya. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ini permasalahan yang cabang. Maka kita katakan enggak. Sholat pokok, ya bukan cabang. Padahal dia amaliyah. Jadi intinya ada di dalam agama permasalahan pokok dan permasalahan cabang. Tapi apa itu permasalahan pokok dan apa itu permasalahan cabang? Kemudian apa hukum yang dihasilkan dari pembagian itu? Jika pembatasannya benar, maka menghasilkan hukum yang benar. Jika pembatasannya salah, maka menghasilkan hukum yang salah. Paham ini para ikhwah? Nah itu. Pian kada paham kada bapak. Ini kada jadi masalah. Ya, ini permasalahan orang-orang yang mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kita beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6, kemudian mengerjakan sholat, mengerjakan rukun Islam yang 5. Mau dia bicara pokok, mau dia bicara, itu urusan ulama aja kan. Yang penting pian tahu bahwasanya memang di dalam agama ada urusan apa? Pokok dan cabang. Ya, ada urusan pokok dan cabang. Pokok rukun iman, rukun Islam. Cabang hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat di dalam cabang-cabang sholat. Misalkan hukum takbiratul ihram. Hukum takbir perpindahan. Wajibkah, sunnahkah? Nah ini apa? Hukumnya apa? Cabang. Berbeda pendapat di dalamnya masih mungkin. Tetapi orang berbeda pendapat dalam hukum wajibnya sholat. Boleh kada? Nggak boleh. Karena itu pokok. Nah ini. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu al-aslul awal, pokok dasar akidah yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan Allah yang kita kenal adalah Ar-Rabb, yaitu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berkuasa. Dan Ar-Rabbu huwal ma'bud. Tuhan Rabb ini, Allah yang memelihara, mengatur, mencipta ini adalah
al-ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Nah, dari sinilah kemudian kita membicarakan jenis-jenis apa? Ibadah. Ibadah yang sudah kita bicarakan yang pertama apa? Doa. Kemudian yang kedua adalah yaitu rasa takut, al-khauf, rasa takut. Yang ketiga ar-raja, rasa harap. Yang keempat at-tawakkul, tawakal kepada Allah. Yang kelima, keenam, ketujuh ar-raghbah, dan al-khusyu'. 7. Kemudian yang kedelapan al-khasyah, yang kesembilan al-inabah. 9 ibadah ini sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada, mudah-mudahan selesai ya pertemuan ini, yaitu ibadah yang ke-10, 11, 12, 13, 14. Karena dia 14 ibadah sebagai contoh yang disebutkan oleh penulis matan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadithi idza ista'anta fasta'in billah. Yang artinya, dan dalil isti'anah adalah ibadah, yaitu surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Dan disebutkan dalam hadis, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang ibadah al-isti'anah. Al-isti'anah. Merajunya Taib, al-isti'anah. Dan setiap kata yang didahului dengan alif, sin, dan ta, maka maknanya adalah talab. Artinya meminta. Alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta. Meminta. Ya. Baik. Mungkin papan tulisnya dimajukan biar tidak terlalu dekat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sekarang. Apa arti isti'anah? Arti isti'anah adalah talabul aun, meminta aun. Aun artinya pertolongan. Talabul aun. Aun artinya pertolongan, meminta pertolongan. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa isti'anah kepada Allah mengumpulkan 3 perkara. Jadi orang minta tolong kepada Allah itu, saat dia minta tolong berarti dia mengumpulkan 3 perkara. Yang pertama, kamaludzulli lillah. Kesempurnaan menghinakan diri kepada Allah. 1. Orang ketika, ya Allah tolong aku. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepada Engkau. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta aun, minta pertolongan.
Itu berarti terkumpul di dalam dirinya yang pertama kamaludzul, kesempurnaan menghinakan diri di hadapan Allah. Yang kedua as-siqatu billah, yaitu percaya kepada Allah. Yang ketiga al-i'timadu alaih, bersandar kepada Allah. Maka orang kalau saat minta tolong kepada Allah berarti telah mengumpulkan 3 perkara ini dalam dirinya. Yang pertama, benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah. Yang kedua, benar-benar percaya kepada Allah. Yang ketiga, benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan dalil. Dan kita meraju dia ya. Penulis menyebutkan dalil. Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu. Sudah kita sudah kita ya salah tapi masih taib. Iyyaka na'budu, ini penulis membawakan dalil, wa iyyaka nasta'in. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini dalil menunjukkan bahwa isti'anah, minta tolong adalah ibadah. Dari mana? Karena disebutkan di sini, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kami minta tolong. Ini sisi pendalilannya. Ketika Allah menyebutkan minta tolong kepadanya, menunjukkan bahwa isti'anah atau minta tolong adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian perhatikan baik-baik. Di sini ada kata iyyaka. Iyyaka adalah ismul maf'ul, hanya kepadamu. Artinya hanya kepadamu. Dan sebenarnya bisa saja kita mengatakan begini, nasta'inu bika, yang artinya kami meminta tolong kepadamu. Kami minta tolong kepadamu. Apa bedanya coba? Yang ini nasta'inu bika, kami meminta tolong kepadamu. Kalau yang ini iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Saya hapus, saya terjemahkan di sini biar bisa melihat bedanya. Hanya kepadamu kami
minta tolong. Apa bedanya? Lihat bedanya ini dan ini. Kalau nasta'inu bika, kami meminta tolong kepadamu. Mu-nya di belakang. Mu-nya di belakang. Boleh ini. Tapi tidak menunjukkan kekhususan. Kami minta tolong kepadamu ya Allah. Tapi bisa juga minta tolong kepada yang lain. Tapi kalau ini menunjukkan kekhususan. Hanya kepadamu, mu-nya didahulukan, baru apanya yang disebutkan. Kami minta tolong. Paham bedanya? Yang ini mu-nya di belakang, yang ini mu-nya di depan. Kepadamu kami minta tolong. Maksudnya hanya kepadamu semata kami minta tolong. Tidak kepada selainmu. Inilah yang disebut dengan tauhid. Mengkhusus isti'anah hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Makanya didahulukan iyyaka. Bisa saja kaknya di belakang, nasta'inu bika. Tapi ini kaknya di depan, nasta'inunya di belakang. Tujuannya di depan, baru perbuatannya. Paham ini? Inilah tauhid. Baik. Sekarang sama dengan ini kasusnya. Bisa saja kita ucapkan na'buduka. Kami beribadah kepadamu. Tapi ini enggak. Iyyaka na'budu. Ini kaknya di belakang. Ini kaknya di depan. Kepadamu kami beribadah. Kepadamu kami beribadah. Mu-nya di depan, makanya ada hanya. Ini disebut dengan tauhid. Karena ketika mu-nya didahulukan menunjukkan kepada apa tadi? Pengkhususan. Kami beribadah hanya kepadamu. Tidak beribadah kepada selainmu. Bisa dipahami ini ya? Nah ini faidah. Mengapa didahulukan iyyaka na'budu? Tidak dikatakan na'buduka. Karena kami beribadah kepadamu. Iya, kami beribadah kepada. Tapi bisa saja kami beribadah kepada yang lain. Tapi kalau sudah didahulukan ininya, yang dituju dari ibadahnya, zat yang diibadahinya, maka tidak beribadah kecuali kepadamu saja, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jadi pendahuluanmu menunjukkan kepada tauhid atau pembatasan. Nah itu yang faedahnya ditulis. Pendahuluanmu menunjukkan kepada tauhid atau pembatasan. Artinya ibadah dan isti'anah hanya milik Allah. Dibatasi hanya milik Allah. Baik. Faedah selanjutnya dari ayat ini. 1, 2. Pengulangan. Iyyaka, iyyaka. Apa faedahnya pengulangan? Faedahnya adalah
untuk penekanan yang dituju. Dan ini juga menunjukkan ada sisi tauhid. Iyyaka, iyyaka. Pengulangan iyyaka adalah untuk taukid. Taukid itu artinya penekanan yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah. Faedah yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ini ibadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah. Paham? Sekarang hanya kepadamu kami minta tolong. Bukankah minta tolong, isti'anah termasuk dari ibadah? Ngapain diulang? Paham pertanyaannya? Untuk apa diulang? Hanya kepadamu kami beribadah, sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa hanya kepadamu kami minta tolong? Maka para ulama menerangkan bahwasanya ibadah tidak tegak kecuali dengan pertolongan Allah. Ini faedah. Ya, kenapa na'budu ibadah? Kemudian di sini nasta'in. Padahal nasta'in termasuk daripada na'budu. Minta tolong termasuk dari ibadah. Kenapa Allah ulang? Karena ibadah apapun tidak akan bisa terjadi kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya. Jadi ini ayat. Jadi begini. Kita punya kitab pedoman Al-Quran. Kandungan Al-Quran seluruhnya ada di dalam surat Al-Fatihah. Inti surat Al-Fatihah ada dalam ayat ini. Kita punya kitab pedoman namanya Al-Quran Al-Karim. Kandungan Al-Quran Al-Karim ada dalam surah Al-Fatihah. Semua kandungan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Inti dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu takbiratul ihram tidak akan bisa kita angkat tanpa pertolongan dari Allah. Nah, inilah yang saya ingin kejar. Bahwasanya kita ngaji akidah bukan hanya sebatas referensi yang kita pahami, tapi benar-benar masuk ke dalam relung hati. Bahwa ibadah apapun tidak akan bisa saya kerjakan tanpa minta tolong kepada Allah. Walau satu huruf dari ayat Al-Quran yang ingin kita baca, tidak akan pernah kita bisa baca kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sudah di hadapan kita ada mushaf nih, nggak bisa baca. Sibuk yang lain. Kenapa? Belum minta tolong sama Allah. Satu huruf belum bisa dibaca. Maka para ulama mengatakan ayat ini dikjayanya, saktinya ayat ini luar biasa. Yaitu di dalam ayat ini terdapat yang ini.
Saya tulis di sini ya. Berlepas diri dari kesyirikan. At-tabarru minasyirik. Berlepas diri dari kesyirikan. Hanya kepadamu kami beribadah, berlepas diri dari kesyirikan. Yang ini iyyaka nasta'in, at-tabarri atau at-tabarru minal haul. Berlepas diri dari kekuatan selain kekuatan Allah. Indahnya ayat ini. Yang ini berlepas diri dari kesyirikan, yang itu berlepas diri dari kekuatan selain kekuatan Allah. Kita ini kadang sombong, masih muda, bisa tahajud, bisa bangun malam, masih kaya, bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah. Ternyata ketika Allah belum tolong, nggak bisa. Ini yang saya ingin yang saya ingin tularkan, belajar akidah, tetapi masuk ke dalam hati. Benar-benar akidahnya itu menancap di dalam hati. Bukan hanya sekedar referensi pengetahuan umum tentang akidah, dihafal, diketahui, sudah hai. Enggak. Masuk ke dalam hati, bisa kita amalkan. Dan para ikhwah yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ad-din alla yu'bada illallah wa la yusta'anu illa bih. Kata beliau, inti agama itu dua ini. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak dimintai tolong kecuali hanya Allah. Itu inti agama. Apapun jenis agama yang kita bicarakan dari perkara-perkara agama Islam, maka tidak lepas dari dua ini. Ya. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Ini sekali lagi pendidikan buat kita. Contoh, ingin datang ke majelis ilmu, sudah siap-siap, sudah ini. Ada saja yang menghalangi. Ternyata belum ditolong oleh Allah. Ini hati-hati. Padahal kesempatan ada, fasilitas ada, waktu luang, sehat badan, tidak ngapa-ngapain. Tapi nggak bisa. Karena belum minta tolong kepada Allah. Maka inti agama ada dua. Alla yu'bada illallah wa la yusta'anu illa bih. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Orang bangun malam, enggak diberi petunjuk oleh Allah untuk sholat malam. Bangun malam buat buang hajat. Buang hajat, banyak melamun di dalamnya. Sampai azan subuh. 1 rakaat enggak bisa. Karena belum ditolong oleh Allah. Baik, perhatikan lagi. Faedah selanjutnya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengenal ada namanya tauhid rububiyah. Ada namanya juga tauhid uluhiyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan iyyaka na'budu, ini masuk kepada tauhid
uluhiyah. Di dalamnya ada rasa harap, rasa takut, tawakal. Kemudian kalau kita perhatikan ini ada tauhid rububiyah. Kita tidak minta tolong kecuali kepada yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Lihat, subhanallah. Ini ajib. Dan itu ayat yang kita 12 kali sehari semalam. Ayat ini. Ini mungkin sebab mengapa Allah mewajibkan kita membacanya minimal 17 kali semalam. Kemudian para ulama mengatakan agar kita mudah minta tolong kepada Allah, maka sering-seringlah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Agar kita mudah minta tolong kepada Allah, maka sering-seringlah mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Berkata Syekhul Islam, lihat perkataan ini orang ajib, subhanallah ya. Hanya orang-orang yang tidak mengetahui ilmu dan kecerdasan yang menghina Syekhul Islam. Saya bacakan perkataan beliau. Wa qawlu la haula wala quwata illa billah yujibul i'anah. Dan ucapan la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah, ini mengkonsekuensikan mendapatkan pertolongan dari Allah. Walihada sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin hayya 'alas salah fayaqulu al-mujibu la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW mensunnahkan kita saat muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, ayo datangi sholat, maka yang mendengarnya mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya kita sedang minta tolong, ya Allah mudahkan, tolong kami untuk mendatangi sholat itu. Kemudian beliau juga mengatakan, inna hadhil kalimah ay la haula wala quwata illa billah kalimatu isti'anatin la kalimatu istirja'in. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah kalimat untuk minta tolong. La haula wala quwata illa billah. Ingin mengerjakan sesuatu, la haula wala quwata illa. Bukan kalimat yang diucapkan saat dapat musibah. Ayo, sebagian kita kan gitu. Pas ada tabrakan, la haula wala quwata illa billah. Betul enggak? Makanya beliau mengatakan, la kalimatus istirja, bukan kalimat untuk mengucapkan saat dapat musibah. Wa katsirun minan nas yaquluha 'indal masa'ib bimanzilatil istirja' wa yaquluha jaza'an la sabran. Dan kebanyakan dari manusia mengucapkan itu saat dapat musibah. Seperti kita sedang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan dia mengucapkannya itu pun dalam keadaan menggerutu, bukan dalam keadaan sabar. La haula wala quwata illa billah. Saya aja itu sering marah-marah, la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang tidak beres, la haula wala quwata. Padahal itu sebenarnya innalillah yang benarnya. Paham ini para ikhwah? Jadi ucapan la haula wala quwata illa billah untuk minta tolong, bukan untuk saat dapat musibah. Maka agar ditolong oleh Allah, sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Malam ini nih, ingin bangun malam, la haula wala quwata illa billah. Ya, malam ini nih, ingin sholat witir sebelum tidur, la haula wala quwata illa billah. Apa saja niat baik,
amal saleh yang kita kerjakan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau mengatakan juga, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Aku memperhatikan doa apa yang paling bermanfaat. Kan doa dari Rasulullah SAW, doa dalam Al-Quran kan banyak. Doa apa yang paling bermanfaat? فَإِذَا هُوَ سُؤَالُ اللَّهِ الْعَوْنَ عَلَى مَرْضَاتِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْفَاتِحَةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah minta kepada Allah al-aun, pertolongan untuk mendapat ridhanya. Dan ternyata setelah aku perhatikan itu ada dalam Al-Fatihah, dalam ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini indah para ikhwah, pembicaraan seperti ini membuat kita optimis, semangat, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah, minta tolong kepada Allah adalah kebiasaan para nabi. Nabi Musa alaihissalam, ulul azmi dari Rasul, kalimullah. Beliau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, minta tolonglah kalian kepada Allah. Perintah dari seorang nabi untuk minta tolong kepada Allah. Ini menunjukkan isti'anah, kebiasaan para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Baik. Permasalahan selanjutnya, apa hukum isti'anah kepada makhluk? Minta tolong kepada makhluk. Maka jawabannya, tidak mengapa minta tolong kepada makhluk fima yaqdiru alaih, di dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk tersebut. Tidak mengapa. Ya. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Selama itu disanggupi oleh yang dimintai tolong dari makhluk, maka boleh. Baik. Adapun isti'anah, minta tolong kepada orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup tapi gaib, tidak ada, seperti Imam Mahdi nya orang Syiah Rafidhah yang sudah ribuan tahun masuk ke dalam goa namanya Goa Sirdab, atau seperti keyakinan bahwa Nabi Khadir alaihi salam masih hidup tapi gaib, nggak ada. Atau minta tolong kepada yang masih hidup, ada di tempat tapi sesuatu yang tidak disanggupinya kecuali oleh Allah. Seperti minta rezeki, minta ketenangan hati, minta anak, minta kebahagiaan. Maka ini tidak diperbolehkan dan menyebabkan kepada kekufuran akbar, kesyirikan akbar, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi isti'anah yang diperbolehkan adalah kepada makhluk yang masih hidup dan ada dan sanggup atas permintaan tolong tersebut. Minta tolong agar dibelikan, minta tolong agar diambilkan, minta tolong agar dibawakan, boleh kalau disanggupi. Dan isti'anah yang tidak diperbolehkan, minta tolong kepada orang yang sudah mati, siapapun dia, sampai kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikanlah aku ampunan, berikanlah aku rezeki. Gak boleh, karena beliau sudah meninggal, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kalau kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh, apalagi manusia di bawah beliau kedudukannya. Yang kedua, kepada
yang masih hidup tapi gaib, tidak ada. Seperti yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang sebagian ahlu sunnah tentang Nabi Khadir. Dan nama yang benar adalah Khadir. Kha-nya pakai harakat fathah, dhat-nya pakai harakat kasrah, kemudian ra-nya pakai harakat dhammah. Khadiru. Lain Haidir. Haidir teman TK ulun. Nah. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh kepada makhluk adalah yang masih hidup dan ada tapi dimintai yang tidak disanggupinya. Seperti ampunan, rezeki, ketenangan, kebahagiaan, anak, keselamatan. Maka ini tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tadi di rumah sudah ingin menyelesaikan ini, tapi ternyata baru satu ibadah yang kita pelajari, yaitu isti'anah malam ini. Insyaallah taala kita lanjutkan. Karena ulun takutan bosan. Wah, ini kok enggak jalan-jalan. Dari kemarin ibadah saja. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan para ustadz berbeda-beda tata cara menjelaskan. Ada yang cepat, yang penting selesai, segera ganti kitab lagi. Kalau saya termasuk yang tidak terlalu berminat dengan cara seperti itu. Karena yang paling utama adalah penyampaian ilmu dan menjadi amalan. Adapun penyelesaian kita, maka insya Allah pelan-pelan akan selesai. Demikian. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.